Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Maharani Sitorus dengan NIM 11S23044 dari Prodi Sarjana Informatika Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan eh, laporan praktikum pemrograman berbasis objek dengan judul praktikum yaitu Stop Environment and Study Kasus Java Dasar. Nah, di sini ada eh, capaian dan ringkasan pemahaman saya. Lalu di sini ada foto praktikum bersama teman-teman saya. Lalu penilaian observasi, yaitu penilaian terhadap diri sendiri dan penilaian terhadap rekan kerja atau penilaian terhadap kerja kelompok, teman simpan kerja kelompok. Selanjutnya saya akan menunjukkan laporan aktivitas praktikum, di mana di sini saya telah melakukan instalasi Java Development Kit, lalu melakukan instalasi VS Code, dan melakukan extension pada VS Code, di mana melakukan extension pada VS Code ada tiga, yaitu Prettier, Extension Pack for Java, Material Icon, dan melakukan pengaturan pada VS Code, di mana saya berhasil juga melakukan prettier pada VS Code saya dan editor format unsafe dan editor type size. Lalu kriteria yang diinginkan sesuai modul yang diberikan yaitu membuat workspace pada VS Code. Saya juga telah berhasil membuat workspace pada VS Code di mana ada app Java dengan uh, studi-studi kasus yang diberikan. Lalu setelah itu saya berhasil juga melakukan compile and program Java, di mana saya memberikan bukti yaitu compile pada studi kasus yang diberikan pada modul. Lalu saya juga berhasil mengakses bahan latihan dan praktikan penggunaan dasar-dasar kode program. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kode program, di mana ada tiga studi kasus, yaitu studi kasus yang pertama perbedaan diagonal, yang kedua adalah eh, negatif, netral, dan positif. Yang ketiga adalah min and max. Nah, saya akan beralih ke VS Code untuk menjelaskan kode pemrogramannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan studi kasus yang pertama. Di sini ada import Java Util Scanner. Import Java Util Scanner ini berguna untuk membaca inputan dari user. Lalu, di sini saya membuat kelas Java di mana kelas Java ini bernama SK1 11S23044 dengan metode main, dengan parameter strings, lalu memanggil scanner, input, dan new scanner system in. Di sini ada kode integer ukuran matriks sama dengan input next integer. Ini memanggil matriks dengan ukuran 2 dimensi. Lalu new integer, ukuran matriks, ukuran matriks. Selanjutnya, dengan pembacaan kode ini, maka sistem memberikan syarat atau syarat yaitu jika ukuran matriks 0, maka akan mencetak 0. Dan jika tidak, integer baris sama dengan 0, baris lebih kecil ukuran matriks, dan baris plus plus. Ini mengartikan ada loopingan yang akan terjadi. Lalu for integer columns sama dengan 0, kolom lebih kecil ukuran matriks, dan kolom plus plus, di mana matriks baris kolom sama dengan input next in. Artinya, di mana baris kolomnya itu sama. Jika kita berikan sebuah nilai 3 misalnya, maka matriksnya itu bernilai 3 kali 3, di mana baris 3, kolom juga 3. Dua loop ini bersarang digunakan untuk mengisi setiap elemen matriks berdasarkan input yang diberikan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada sistem outprint, kode yang di sini, yang mencetak diagonal kiri, di mana kode ini mencetak elemen-elemen diagonal kiri dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Secara logika, dari sudut kiri, itu kan ukuran matriksnya itu kan dikurang 1 kalau kita logikakan gitu. Maka setiap elemen-elemen yang diberikan itu pasti diberikan tanda plus. Misalnya matriks yang pertama, elemen matriks yang diagonal dari atas kiri atas itu 3, lalu dipasangkan dengan plus. Gitu. Nah, selanjutnya kita panggil fungsi integer jumlah diagonal kiri, di mana di sini
untuk menghitung diagonal kiri semua. Lalu mencetak di setiap setelah elemen-elemennya itu mencetak sama dengan lalu memanggil jumlah diagonal kiri, fungsi diagonal kiri. Nanti saya jelaskan kode pemrograman untuk memanggil tersebut. Selanjutnya kita akan mencetak diagonal kanan, di mana hampir sama dengan diagonal kiri, eh, yang dari sudut kiri atas, dari sudut kiri ke kanan bawah, atas ke kanan bawah. Dari matriks dan misalkannya dengan tanda plus. Setelah mencetak elemen tersebut, kode memanggil diagonal kanan dan menampilkan hasilnya. Kemudian kode menghitung selisih absolut antara jumlah diagonal kiri dan jumlah diagonal kanan. Nah, berikut fungsi-fungsi untuk menghitung jumlah diagonal kanan dan jumlah diagonal kiri. Yang pertama, kita menghitung fungsi untuk menghitung statik integer hitung diagonal kiri, di mana integer dua dimensi, matriks dua dimensi dengan integer ukuran, di mana integer total diagonal kiri sama dengan 0. Untuk loopingannya, total diagonal kiri plus sama dengan matriks 2. Return total diagonal kiri. Nah, metode hitung diagonal kiri menghitung jumlah elemen pada diagonal kiri dari sudut kiri atas ke kanan bawah dari matriks. Ia menerima matriks dengan ukuran sebagai parameter, lalu menjumlahkan elemen-elemen matriks untuk setiap baris I dan mengembalikan totalnya. Selanjutnya, hampir sama dengan juga dengan hitung diagonal kiri, kita hitung diagonal kanan juga menghitung elemen-elemen, jumlah elemen-elemen yang dari diagonal kanan. Selanjutnya, kita menghitung uh, selisih dari diagonal kiri dan diagonal kanan. Nah, biar lebih jelas lagi, saya akan mengcompile kode tersebut. Nah, misalnya kita berikan ukuran matriks 3x3. Kita hanya perlu memberikan satu saja, tidak harus 3x3. Kode ini sudah membaca berapa ukuran matriksnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Misalnya kita berikan angka random, saya mau -2, lalu 3, lalu 8. Lalu kita enter. Karena kita kan di sini kita hanya minta 3 ukuran. Lalu angka selanjutnya 5, 7, dan 2 mungkin. Lalu beri angka selanjutnya 6, 8, dan -1 misalnya. Nah, di sini sesuai dengan kode program yang saya jelaskan tadi sudah terlihat jelas jika kita nih melihat diagonal kirinya. Pasti dari sini kan, 2, 7, -1. Lalu dijumlahkan gitu. -2 tambah 7 tambah -1. Sama juga sama diagonal kanannya. Ntar. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, diagonal kiri sama dengan -2 tambah 7 tambah -1 sama dengan 4. Diagonal kanan 8 tambah 7 tambah 6 sama dengan 21 nih. 8 tambah 7 tambah 6 sama dengan 21. Nah, selisih absolutnya nih hasil dari diagonal kiri dikurang 21. Tapi mutlakkan, maka hasilnya 17 seperti itu. Lanjut ke SK2, di mana di sini kita menghitung jika kita memberikan sebuah angka, beberapa angka, kodenya itu menghitung berapa yang negatif, berapa yang netral, berapa yang positif, begitu. Nah, kode ini bagian dari kode program Java. Ntar saya salahkan dulu. Sama kayak tadi, yaitu mengimport Java Util Scanner untuk membaca input dari user. Selanjutnya saya langsung jelaskan ke integer n ini aja, di mana bagian kode ini membaca ukuran array n dari input pengguna dan membuat array R dengan panjang n. Dengan panjang n. Kemudian dengan menggunakan loop, kode ini membaca n elemen dari input dan menyimpannya ke dalam array. Lanjut, bagian kode ini menghitung jumlah elemen positif, negatif, dan netral bernilai 0. Menghitung positif.
Jadi, semisalnya bisa dilihat for integer i sama dengan 0 dan i lebih kecil n dan i plus plus. Tiga variabel digunakan untuk menyimpan jumlah masing-masing jenis elemen. Dalam loop, setiap elemen array diperiksa. Nah, jika elemennya itu lebih besar dari 0, itu berarti positif, hitungan positif gitu. Dan jika array-nya itu lebih kecil dari 0, maka itu negatif. Nah, jika yang lain itu netral. Maksudnya netral itu apa? Yang sama dengan 0. Selanjutnya, kita masuk ke kode double rasio positif, di mana kode ini menghitung rasio elemen positif, netral, dan negatif dalam array dengan membagi jumlah masing-masing jenis elemen oleh total elemen n. Hasil perhitungan tersebut kemudian diformat agar memiliki dua angka desimal. Ini, dua angka desimal. Dan artinya all char titik ini akan diganti dengan koma. Terakhir, program akan mencetak elemen positif, elemen netral, dan negatif. Lalu, di sini, sistem operate ini artinya mencetak dari semua ini ya. Lalu, masuk ke scanner cost, ini untuk menutup dari masing-masing format untuk mengakhiri penggunaan input dari pengguna. Nah, misalnya nih, kita coba untuk mengcompile kode tersebut biar lebih jelasnya lagi di terminal Javac SK2, lalu enter. Bentar. Nah, semisalnya nih kita beri angka 6 angka nih, 6 angka. Kita masukkan. Kita masukkan 1, min 6, 3, 0, 2, 4. Nah, bisa dilihat angka ini seperti yang saya jelaskan tadi, rasio positif. Jika angka positif akan dibagi dengan n. N itu adalah angka yang berapa kita berikan sesuai angka yang diberikan. Nah, di sini yang positif itu kan ada angka 1, 3, 2, 4. Itu kan 4 angka. Dibagikan dengan berapa angka yang kita kasih? 6. Maka 4 per 6 yaitu 0,67. Lalu nilai netral itu hanya 1, karena nolnya itu hanya 1. Maka 1 dibagi 6 yaitu 0,17. Lalu negatif 1 per 6. Negatif saya hanya berikan angka negatif 5, akan dibagikan 1 per 6 yaitu 0,7. Seperti itu jalan compile kode program ini berjalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan SK3. Ini hampir sama seperti yang tadi. Masih sama mengimpor Java Util Scanner, yaitu berguna untuk membaca inputan dari pengguna. Lalu hanya perbedaannya itu di kelas, penamaan kelasnya. Nah, saya akan menjelaskan dari integer ini saja, di mana kode ini membuat array R dengan panjang 5 dan menggunakan loop untuk mengisi array tersebut dengan input dari pengguna. Setiap elemen array diisi dengan nilai yang dimasukkan. Loop berjalan sebanyak 5 kali, sehingga program meminta pengguna untuk masukkan 5 angka. Nah, di integer total sum sama dengan 0 ini, kode menghitung jumlah total dari semua elemen dalam array. Variabel total sum diinisialisasikan dengan nilai 0. Kemudian di dalam loop setiap elemen array ditambahkan ke total sum. Setelah loop selesai, total sum akan berisi jumlah keseluruhan dari kelima elemen yang dimasukkan pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode ini. Kode ini mencari nilai minimum dan maksimum dari array. Nilai awal dari min file dan max file diatur sebagai elemen pertama array atau array 0. Ini. Kemudian dengan menggunakan loop yang dimulai dari indeks i,
sama dengan 1 hingga 4. Kalau array kita tahu kan itu dari 0, maka hasilnya 4. Setiap elemen array diperiksa. Jika elemen array lebih kecil dari min-val, maka min-val diperbarui dengan nilai tersebut. Sebaliknya, jika elemen array I lebih besar dari max-val, maka max-val diperbarui. Setelah loop selesai, min-val akan bernilai terkecil dan max-val akan berisi nilai terbesar dalam array. Lalu saya akan menjelaskan ini, integer min-sum sama dengan total sum dikurang max-val. Artinya, menghitung dan mencetak jumlah dari 4 elemen terkecil min-sum dan 4 elemen terbesar dari min-sum dalam array. Min-sum diperoleh dengan mengurangi nilai maksimum dari total jumlah elemen. Sedangkan maksum itu kebalikan dari min-sum, di mana mengurangi nilai maksimum dari mengurangi nilai minimum dari total jumlah elemen. Fungsi ini, prinsum, digunakan untuk menampilkan hasil penjumlahan elemen-elemen yang sesuai. Setelah mencetak min sama dengan dan mencetak sama dengan. Selanjutnya, fungsi prinsum mencetak elemen array sambil mengecualikan nilai tertentu. Xcode. Ini Xcode. Fungsi ini menggunakan variabel first untuk mengontrol format output di depan atau di belakang. Variabel count Xcode memastikan bahwa hanya satu kemunculan Xcode value yang diabaikan sehingga semua elemen lainnya dicetak dengan benar. Ini count Xcode. Saya jelaskan kembali. Fungsi prinsum mencetak elemen array sambil mengecualikan nilai tertentu Xcode value. Fungsi ini menggunakan variabel first untuk mengontrol format output sehingga tanda plus hanya ditampilkan antara elemen-elemen, bukan di depan atau di belakang. Variabel count Xcode memastikan bahwa hanya satu kemunculan Xcode value yang diabaikan sehingga semua yang lainnya dicetak dengan benar. Nah, saya berikan contoh ya, biar compile biar lebih mengerti, yaitu Java X3. Nah, semisalnya kita kasih angka random yang kita mau, eh 3, spasi 1, spasi 4, spasi 1, spasi 5, misalnya. Di sini, pasti, sesuai dengan saya jelaskan lagi, pasti dia akan mencetak minimal, di mana 3 tambah 1 tambah 4 tambah 1 sama dengan 9. Kenapa begitu? 5-nya nggak ikut? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, nilai jika nilai minimum, pasti nilai maksimal tidak akan diikutkan. Begitu juga kebalikannya. Kalau untuk maksimal, pasti nilai yang dihasilkan itu 3 tambah 1 tambah 4 tambah 5. Satunya nggak ikut. Kita enter dulu. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, minimal 3 tambah 1 tambah 4 tambah 1, 9. Maksimum 3 tambah 4 tambah 1 tambah 5 sama dengan 13. Begitu. Sekian laporan yang saya berikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan apapun, saya minta maaf. Terima kasih. Udah deh. Udah deh. Belum keberhentikan, tolong dulu.